anak-anak kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Ketua kelas kita untuk memimpin doa pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin kuat. Yes. Sekali lagi, masih satu. Yo, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin kuat. Yes. Ya. Alhamdulillah semuanya masuk ini. Gak ada yang sakit hari ini. Ya, semuanya sehat. Sudah sarapan semuanya. Ada yang sedih. Ada yang boring. Ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk. Tidak apa-apa. Nanti setelah pembelajaran aku harapkan ngantukmu hilang, yang sedih jadi gembira, yang susah menjadi senang, ya toh? Nah, biar apa? Biar semangat kamu nanti ya. Breathing dulu. Breathingnya kalaupun sudah hanya tepuk tangan itu sudah biasa. Ya. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Nah, gue seneng ya pakai bahasa Jawa. Ini pun kabari problem ada yang tahu. Sugeng enjang sedulur pripun kabare sae. Sugeng enjang sedulur pripun kabare sae. Sugeng enjang sedulur, sugeng enjang sedulur, sugeng enjang sedulur pripun kabare sae. Nah, gitu nggih. Mungkin udah lari bahasa Jawa kamu juga. Yo, 1, 2, 3. Sugeng enjang sedulur pripun kabare sae. Sugeng enjang sedulur pripun kabare sae. Sugeng enjang sedulur, sugeng enjang sedulur, sugeng enjang sedulur pripun kabare sae. Berdiri. Ya, benar toh. Yo, 1, 2, 3. Sugeng enjang sedulur, sugeng enjang sedulur, sugeng enjang sedulur pripun kabare sae. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak sekalian ya, sebelum kita pembelajaran rapikan dulu ya. Tempat duduk yang rapi, bersih, dan nyaman mungkin biar apa? Ya, pembelajaran nanti bisa nyaman, bisa enak. Kemudian pakaiannya juga yang rapi, semuanya pakai ikat pinggang, tidak ada baju yang keluar, tidak ada, ya. Harus rapi semuanya, tempat duduk juga rapi. Oke, baiklah anak sekalian, sebelum kita mulai, ya, terlebih dahulu kita harus
menyiapkan diri kita. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang sudah hafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Nanti akan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Al-Fatihah dulu ya. Oke, yuk. Mulai dari awal. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baik anak-anak sekalian, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, untuk mempertebal lagi rasa kecintaan kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan punya satu lagu untuk kesempatan kita hari ini. Tanah airku tidak terlupakan, gitu ya. Oke, tapi pakai lagu ini. Berdiri ya semuanya, berdiri ya, berdiri. Tidak terlupakan.
bagaimana kita mencintai tanah air kita, ya. Mencintai tanah air. Besok kalau kamu itu sudah jadi orang sukses, besok kalau kamu sudah jadi orang yang berhasil ke sana, ke mancanegara, sampai sekolah di luar negeri, tapi tetap ingat rumahmu di mana. Tetap ingat kampung halamanmu di mana, tanah air kamu di mana. Ya, itulah untuk mempertebal, untuk mempererat tali cinta kamu dengan tanah air. Ya, karena cinta tanah air itu adalah juga sebagian daripada iman. Baik anak-anak sekalian, ya, ingin bermain-main lagi? Ingin. Oke, sekarang Pak Guru, biar kamu lebih present, biar kamu lebih hadir penuh, dan kamu tidak memikirkan di sana sini, masih memikirkan peristiwa-peristiwa yang lalu. Mungkin kamu sarapan tidak cocok, akhirnya mood kamu ya jadi tidak semangat. Nah, ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk betul-betul mempersiapkan diri sebelum kita memulai pembelajaran. Oke? Siap? Ya. Oke, ya. Nanti ikuti kata-kata Pak Guru, ya. Mari anak-anak. Semuanya santai saja, santai. Ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Mari istirahat sejenak, fisik tubuh kamu, mental kamu, kurang lebih selama 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Ambil posisi senyaman mungkin. Anak-anak bisa boleh menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Coba untuk duduk tidak membungkuk. Coba untuk duduk tidak membungkuk. Tetap tegak. Tetap tegak dengan kedua bahu tetap rileks, santai. Rasakan kursi yang menopang tubuh anak-anak. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan kamu atau beli di atas meja. Relax. Silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan kamu ke bawah. Silakan boleh memejamkan mata atau menundukkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas masuk, keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk, udara keluar melalui lubang hidung.
rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari bernapas lebih pelan, bernapas lebih dalam. Rasakan perut yang mengembang, perut yang mengempis saat bernapas. Bernapas dalam 4 hitungan, menghembus dalam 4 hitungan. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, jari jemari anak-anak. Amati nafas yang lebih tenang, lebih pelan. Amati perasaan anak-anak saat ini. Amati pikiran anak-anak saat ini. Apakah yang anak-anak pikirkan? Apakah pilihan yang akan anak-anak lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan agar membawa perasaan yang lebih tenang. Pikiran fokus dan tubuh lebih rileks. Sekarang anak-anak boleh membuka mata, bersiap untuk pelajaran. Bagaimana? Tenang? Enak? Apa pergi terus? yang tadi memikirkan sesuatu sekarang menjadi lebih enjoy ya. Sekarang lebih fokus ya. Nanti kalau sama ibu juga bisa seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah siap? Semuanya sudah siap ya? Oke, sudah siap. Nah, untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini nanti yang akan kita pelajari adalah tentang Asmaul Husna sekalian. Itu Asmaul Husna adalah nama Allah yang siapa yang tahu? Nama-nama Allah yang baik, laki, indah. Sebenarnya ada berapa anak sekalian? 99. Bagus sekali. Nah, untuk kesempatan ini nanti kita akan mempelajari 1 dari Asmaul Husna, ya, yaitu Al-Khaliq. Nah, diharapkan anak-anak setelah pembelajaran ini nanti anak-anak ya bisa menyebutkan arti Al-Khaliq, ya. Kemudian juga bisa menyebutkan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti akan kita pelajari ya, arti dari Al-Khaliq. Mungkin ada yang sudah tahu Al-Khaliq itu artinya apa? Di kelas-kelas sebelumnya mungkin sudah sering ya, Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min,
Al-Ma'idah dan sebagainya. Ada yang tahu Al-Fatihah artinya? Kalau Ar-Rahman kemarin artinya apa? Mahaba Ar-Rahim Mahaba. Pintar. Kalau Al-Khaliq, coba siapa yang bisa? Aku? Jawab. Di? Anda? Al-Khaliq? Baik, tidak apa-apa. Nanti akan kita pelajari, oke? Nah, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kita nanti ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan, ya. Nah, mungkin di materi yang lalu ada al-rubus juga, ya. Dan kita pelajari Allah Maha Suci, ya. Itu nanti ada juga dengan ini masih berkaitan. Kemudian nanti setelah pembelajaran, ya, penilaian yang akan kita lakukan nanti juga bervariasi, okay? Ada apa namanya presentasi kelompok, nanti kamu juga kelompok, ya. Semangat biasanya kamu kan kelompok, ya toh? Ya, siapa yang semangat berkelompok? Oke, yang tinggi loh, yang ngitungnya, oke, ya. Kalau siapa yang semangat bergotong royong, siapa yang semangat untuk bekerja sama, kolaborasi, menolong teman, ya, semuanya harus semangat. Nah, nanti, kemudian juga nanti kamu akan mendemonstrasikan apa namanya, akan presentasi perwakilan kelompokmu. Nah, itu nanti penilaiannya akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, nah sebelum lanjutan coba kamu amati yang ada di sekitar kelas kamu. Itu ada gambar-gambar, kemudian ada lukisan yang kamu buat sendiri, ada wajah yang happy, angry, sad dan sebagainya. Kemudian ada apa namanya poster-poster yang ada di sekeliling kelas kamu. Nah, dari gambar-gambar tersebut, oke, kamu amati mana yang masuk dalam ciptaan Allah. Baru gambar ini ya. Mana yang masuk dalam ciptaan Allah. Semua gambar yang ada di kelas ini. Ya. Gambar ya, gambar. Ada yang bisa menyebutkannya dong? Pandai? Burung, ya, bagus sekali. Ada lagi? Rifki? Oh ya, presiden atau namanya manusia. Burung manusia. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ini? Tanah Legali. Nah ini kira-kira ini ciptaan Allah apa buatan manusia? Nah itu ciptaan Allah yang mungkin sudah lebih dipercantik oleh manusia ya. Tapi itu juga asalnya dari ciptaan Allah. Karena apa? Itu terdiri dari batu, kemudian ada pohon. Kalau rumahnya itu buatan manusia. Nah, jadi ada di situ ada beberapa makhluk ya, ada beberapa makhluk. Nah, mungkin ada yang lain, yang bisa menyebutkan di sekitar kita saja ya. Terumbu karang, ya bagus sekali. Terumbu karang juga ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Gajah, mana gajah? Oh iya, itu gambar gajah ya ini ya. Betul, benar ya. Dan semuanya kamu bisa membedakan nih, mana yang ciptaan, mana yang buatan. Kalau ciptaan itu adalah yang membuat Allah Subhanahu wa taala, itu membedakan ya. Kalau buatan itu adalah buatan manusia. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita ini adalah itulah yang namanya ciptaan Allah. Allah Maha Pencipta. Dan itulah arti dari apa tadi?
Al-Khaliq. Tapi kamu sudah membaca ya di depan tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi sekarang kamu paham apa arti Al-Khaliq? Apa? Allah Maha Menciptakan. Nah, karena Allah itu Maha Menciptakan, pasti ada yang diciptakan. Seperti yang kamu sebutkan tadi. Itu namanya apa, Nana? Manusia. Manusia kan contohnya. Masuk apa? Makhluk tadi apa, Nana? Itu adalah ciptaan. Yang menciptakan apa? Khaliq. Giling-giling. Khaliq itu Maha Pencipta. Khaliq itu Maha Pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Makhluk, ya. Benar? Ya. Khaliq artinya Maha Pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Giling-giling. Ya, ingat-ingat. Oke. Kemudian anak sekalian, ya, kamu tadi sudah mengamati yang ada di sekitar kamu, nih, gambar-gambar, ilustrasi, fenomena kejadian mungkin ya, seperti ombak itu juga sebuah fenomena. Nah, coba anak-anak dari pengamatan kamu tadi ya, adakah yang ingin kamu tanyakan terkait dengan keadaan alam atau ciptaan Allah ini? Yang mau bertanya? Ya. Oh iya, sana. Ya. Ada yang mau bertanya? Dengan itu? Oh iya, pintar sekali. Allah menciptakannya bagaimana? Ya, ada yang lain? Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Okay. Dari yang tidak ada menjadi ada. Contoh, kalau manusia nih, seperti yang surat yang apa tadi kita membaca tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Contoh seperti manusia di ayat selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini menciptakan. Ya. Apa dulu yang menciptakan? Misal manusia diciptakan, ya. Manusia pertama kali diciptakan dari apa, anak-anak? Kan tidak ada sebelum pertama, ya, yang pertama kan di situ. Kan tidak ada. Penciptanya bagaimana? Dengan tanah, ya, ditiupkan ruh ke dalam tanah liat sehingga menjadi manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi menciptakan itu memang betul-betul dari ketiadaan menjadi ada. Kalau manusia dari surat Al-Alaq tadi dari segumpal darah. Mungkin ada yang lain? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, kamu sudah bertanya terkait dengan ilustrasi yang kami amati tadi. Sekarang Pak Guru ingin pembelajaran kita ini tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Tapi ada aturan lainnya. Nanti ya, ketika kamu belajar di luar kelas, ya, apa yang harus kamu pelajari? Yaitu pertama mengamati ciptaan Allah. Ciptaan ya. Mengamati ciptaan Allah. Jadi nanti boleh silakan kamu mengamati dengan mengingat-ingat boleh. Silakan kamu mengamati dengan mencatat juga boleh. Silakan kamu nanti mengamati membawa kertas mau digambar juga silakan sesuai dengan apa? Minat kamu masing-masing, ya. Nanti kamu di luar selama kurang lebih gak usah disobek bukumu biar itu saja mana. Ya.
Nggih, enggak apa-apa. Itu nggih, silakan. Nah, nanti tetap yang mengingat tetap diingat-ingat. Nah, apa saja nanti yang kamu temui di luar sana. Kak Guru beri waktu sekitar 10 menit nggih, sekitar 10 menit. Dan nanti tidak usah jauh-jauh, kita saja di halaman, tidak usah sampai di belakang. Oke, tidak usah sampai di jalan. Paham? Enggak usah sampai berputus. Paham? Ada yang ditanyakan sebelum kita kegiatan di luar kelas? Tidak? Siap semuanya? Ya. Pak Guru silakan untuk kegiatan di luar kelas ya. Yang kamu lihat, silakan diamati. Tidak apa-apa, gambar ambil bukunya mau ambil buku mau digambar tidak apa-apa, mau ditulis tidak apa-apa, mau tidak ingat juga tidak apa-apa. Ditulis juga tidak apa-apa, biar kamu ingat. Iki, apa iki? Ayo semuanya sendiri-sendiri ya. Boleh ada di. Apa enak? Banyak sekali loh ya, banyak tumbuhan. Tidak hanya yang hidup, boleh benda, tidak apa-apa. Oh, benda nih guys. Menit. Paling tidak kamu punya 5 contoh nanti ya. Kan banyak. Apa yang kamu temui? Ya, diingat-ingat boleh, ditulis. Gambar yang kamu gambar. Tidak ada. Kayu pernah digambar orang manusia. Kayu
Semuanya sudah dapat hasil pengamatan? On. Sekarang anak-anak boleh kembali ke kelas. Yuk, tempat duduknya masing-masing. Ya, sekarang anak-anak kamu persiapkan apa yang kamu amati selama kegiatan di luar tadi. Ya, kamu tadi sudah mengamati ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, apa saja tadi yang kamu dapatkan di luar? Pohon, tanaman ya, batu, air, tanah, daun dan sebagainya. Ya. Nah, itu kamu silakan boleh ditulis boleh, digambar boleh. Yang suka gambar silakan menggambar bentuknya apa yang kamu amati tadi, kemudian langsung nanti kamu ceritakan juga boleh. Nah, di bukumu saja, tidak usah dicobek. Itu ya. Yo, mulai dari sekarang. Oke. Yang kamu lihat tadi ada apa saja? Ya. Ciptaan Allah, Allah itu tidak hanya berupa makhluk hidup, tetapi juga mungkin benda yang sudah hidup yang terjadi atau kita dapatkan alamiah bukan buatan manusia. Ditulis berapa Pak? Silakan. Kamu mau menulis 5, mau menulis 10, tidak apa-apa. Ada yang sudah siap? Sudah menulis? Mungkin sudah hasilnya sudah jadi berupa gambar, berupa tulisan. Mungkin nanti bisa kamu ceritakan. Ada yang sudah siap? Sudah siap? Kamu sudah selesai ya? Sudah selesai berapa ini? 11, ini 9, 8, ini gambar ya, bagus. Kamu apa lagi? Gambar ya, gambar waktu. Terus simpan, tidak apa-apa. Bebas. Nah, sesuai dengan pemahaman kamu. Nah, cukup ge? Semuanya sudah ge? Baik. Tidak apa-apa sambil kamu menulis, tidak apa-apa. Kita mulai dari gadis tadi, apa yang kamu dapatkan ciptaan Allah yang di luar tadi? Batu, kayu, nah, ada batu, ada kayu, ada daun, kemudian ada air ya, bagus sekali. Yuk lanjut. Pilih apa saja tadi yang kamu dapatkan. Satu batang, oke. Terus lanjut. Apa lagi? Tadi yang kamu dapatkan? Tanah,
taman. Terus lanjut, Pan. 1 batu, 2 pasir, 3 pohon, 4 air, 5 apa, 6 daun, 7 bunga, 8 langit. Oke, ini belum ada yang ya binatang. Nggak ada tadi apa? Tidak ada binatang tadi. Silakan ditambahkan kalau kamu. Air, bulu, pohon, bunga, batu, kayu. Oke, lanjut. Pohon, 2 tanaman, 3 air, 4 batu, 5 hewan. Hewan, manusia ada juga teman kamu. Oke, terus lanjut. Iya, banyak sekali ya. Bagus, terus. Oke, terus Rizky. Bentuk gambar. Oke, kamu jelaskan coba gambaranmu kepada teman-teman. Tadi kamu ini batu ya. Tadi saya gimana? Saya melihat batu. Ini adalah salah satu dari ciptaan Allah juga. Oke, lanjut. Ini ya, kamu apa itu gambar apa? Gambar daun ya. Anak-anak yang suka gambar itu kadang mengungkapkan itu dengan apa yang dia sukai. Ya, kamu kan sering gambar, jadi yang kamu lihat itu kadang kamu gambar gitu. Kadang buku tulisnya juga penuh dengan gambar. Yang seneng wong seneng gambar seperti ini ya. Ini daun salah satu ciptaan Allah juga. Ya. Nah, mungkin besok ketika yang suka melukis, yang suka menggambar itu, ya, ketika kamu dewasa itu bakatnya nanti akan semakin tergali menjadi seorang pelukis. Ya. Karena apa? Memang hobinya, memang kesenangannya itu membuat lukisan. Nah, jadi lebih suka menggambar daripada menulis. Tetapi itu juga harus dikembangkan kepada hal yang baik. Yuk lanjut. Baik. Oke, terus lanjut. Oke, lanjut. Iya, terima kasih anak-anak sudah kamu semuanya sudah bisa menyebutkan makhluk ciptaan Allah sebagai Al-Khaliq atau Sang Pencipta. Nah, dari hasil pengamatanmu tadi semuanya sudah sesuai. Artinya apa? Tidak ada yang menyebutkan buatan manusia. Semua yang kamu sebutkan, semua yang kamu tulis, kamu gambar itu adalah ciptaan Allah, bukan buatan manusia. Bukan buatan manusia. Jadi kamu bisa membedakan deh antara buatan manusia dengan ciptaan Allah. Bisa membedakan? Bisa membedakan. Kira-kira perbedaannya apa antara makhluk ciptaan Allah dengan buatan manusia? Karena beda. Bedanya kira-kira apa? Buatannya apa-apa, kalau buatan manusia bisa rusak. Kalau ciptaan Allah itu apa tadi? Kokoh. Kalau buatan manusia bisa rusak. Oke. Yang lain mungkin perbedaannya yang bisa kamu kira-kira. Kalau ciptaan Allah itu terjadi secara alami ya tidak dibuat, karena memang tidak dibuat, karena itu ciptaan Allah, tidak dibuat oleh manusia maksudnya ya. Nah, tapi kalau buatan manusia ya sesuai dengan keinginan manusia, misalnya seperti bangunan sekolahan ini ya, buat oleh manusia. Semua yang terjadi memang kehendak Allah, tetapi manusia yang membuat. Tetapi kalau pohon itu bukan keinginan manusia, tapi itu murni kehendak Allah semuanya. Jadi kalau
terjadi secara alami, ya itu adalah ciptaan Allah. Tetapi seperti meja, seperti bangunan itu adalah buatan Allah. Tapi apakah tidak buatan manusia? Tapi apakah kehendak Allah juga, Pak? Iya, semua yang terjadi itu tetap kehendak Allah semuanya. Tetapi di sini kita bisa membedakan antara makhluk dengan buatan. Nah, jadi tadi apa anak-anak? Al-Khaliq artinya apa tadi? Maha pencipta, pintar. Yang diciptakan namanya makhluk. Giling-giling, ya. Ciptaan itu jenis makhluk. Kalau yang menciptakan itu Khaliq. Nah, giling-giling. Baik, kegiatan selanjutnya setelah kamu mengamati ciptaan-ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekitar dalam kelas tadi, yang pertama tadi sudah, kemudian ciptaan Allah yang ada di luar kelas tadi sudah. Sekarang kegiatannya adalah membentuk kelompok. Oke, membentuk kelompok. Nah, kelompoknya ini sudah urut ya, sudah sesuai ya ini ya, seperti tempat dudukmu. Oke, ini karena jumlahnya kita sesuaikan, maka kelompoknya menjadi 3 kelompok. Oke, Pak Guru, yang sebelah sini berarti kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Ya, anggotanya 4 anak. Ya, 4 anak sampai 5 anak. Ada yang 4, ada yang 5. Kelompok 1 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3 1, 2, 3, 4. Oke, siap semuanya? Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Mana suaranya? Siap? Oke, sekarang tugasnya apa, Pak? Ya, tugasnya adalah ya masih berkaitan dengan yang kamu amati tadi. Nah, yang kamu amati tadi kan banyak, ya, yang kamu amati kan banyak, dan itu mungkin ada yang berbeda antara satu dengan yang lain, mungkin ada yang berbeda. Nah, itu tugasnya adalah kamu memilih 3 dari ciptaan Allah. 3, kamu diskusikan nanti, kamu pilih 3 ciptaan Allah. Kamu sebutkan dari 3 itu manfaatnya. Nah, kamu sebutkan manfaatnya. Manfaatnya untuk siapa? Ya untuk kehidupan manusia. Contoh, ya misalnya tadi kamu melihat pasir, gitu, pasir. Nah, kamu tulis pasir. Manfaatnya untuk kehidupan manusia adalah sebagai membuat rumah. Ya, membuat bangunan dan seterusnya. Paham? Paham di sini? Nah, silakan kamu di antara kelompok kamu bagi sendiri. Mana yang menulis, mana yang pikir, kabin harus memikir. Ya, yang menulis kemudian yang presentasi nanti ke depan siapa? Silakan anak-anak bisa berdiskusi mulai dari sekarang. Ya. Tugasnya 1 saja dalam 1 kelompok 1 nanti, ya. Tidak satu-satu, kita individu tapi kelompok. Oke. Ditulisi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, gitu ya. Yo. Pak, itu apa Bebas. Ya, semuanya bekerja sama, harus terlibat. Jadi, Rizky harus terlibat dengan kelompoknya. Ini, kelompoknya kelompok 3. Nanti kamu pilih salah
satu. Nah, dari beberapa jawaban kamu pilih salah satu. Boleh dikasih gambar daun, Pak? Boleh. Ayo, ada gambar daun tuh. Semuanya harus dibuat, ya. Apa tadi banyak apa saja misal. Tapi kan ada yang kamu temui di sana loh, yang di halaman tadi, di lingkungan sekolah kita tadi. Jangan menyebutkan yang tidak kamu temui di sana tadi. Gentong itu buatan apa? Manusia. Ya. Wah, cepat sekali. Sudah selesai. Berapa ini? Oke, ya. Selesai juga. Oke, kelompok 1 selesai, kelompok 3 selesai. Jangan nunggu kelompok 2. Sudah selesai semuanya. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya, maju sini. Kelompok 1. Kelompok 1 sini. Ya semuanya maju tidak apa-apa. Ya, semuanya maju. Oke. Nanti bisa bergantian, yang membacakan bisa bergantian. Nah, salam dulu. Yang kelompok 2 dan 3 silakan nanti bisa memberikan tanggapan untuk kelompok 1 yang sedang menyampaikan hasil diskusinya. Ya, salam dulu, perkenalkan dari kelompok 1 anggotanya siapa saja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini tim 1. Nama Iban, Diri, Nuri, dan Jadi. Saya akan menjelaskan hasil dari kelompok 1. Kita kelompok 1 tanaman untuk makanan manusia. 2 air untuk minum. 3 kayu untuk membuat rumah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, nyala. Oke, kelompok 2 dan kelompok 3 mungkin ada yang mau disampaikan dari hasilnya tadi. Tanaman dimakan manusia. Iya, tadi penjelasannya seperti itu. Oke, yang ditanyakan. Ya. Oh iya. Ya, gimana? Kalau itu lidah buaya apa juga dimakan? Atas pertanyaannya seperti itu tadi. Iya, dimakan. Ada yang bisa dimakan ya, tapi harus melalui proses pengolahan. Nah, ada lagi ya yang jadi apa tadi? Yang lidah buaya itu? Ada yang membuat obat atau manisan. Ada ya nih? Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan dari hasil tadi? Tidak. Oke, cukup? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 boleh kembali ke tempat masing-masing. Nanti tugasnya juga bertanya dengan kelompok yang mau maju. Nah, siapkan pertanyaannya. Oke? Yuk, kelompok 2 siap? Yuk, semangat dong kelompoknya yang semangat. Kelompoknya yang semangat. Penampilan terbaik. Nah, ini yang mau presentasi siapa ini? Tengah sini loh, di tengah sini loh. Tengah sini loh. Nah, yuk. Salam, bagaimana salamnya? Sekarang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 2. Anggota ada Riki, Alwatan, Rizky, Intan, Andrew. Oke. Apa? Kami akan menyampaikan hasil kelompok diskusi kelompok 2 yaitu tentang ciptaan roh dan manusia. Manfaatnya. Yuk. 1. Buah dapat dimakan. 2. Air dapat diminum jika pasti. 3. Kayu untuk membuat meja. Oke. Terima kasih atas hasil diskusi dari kelompok 2, nggih. Nah,
dari hasil diskusi tadi ya, ada beberapa yang disampaikan kepada anak-anak. Nah ini dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau ditanyakan dari diskusinya tadi. Jadi apa saja tadi bisa diulangi? Yang keras? Dapat Makan. air dapat diminum jika berkulit, kayu untuk membuat kerja. Ayo. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak dari hasil diskusi kelompok 2? Buah untuk dimakan. Terus apa tadi? Kayu, air untuk diminum jika bersih. Kemudian kayu untuk membuat meja. 3 itu. Kayunya kalau gapuk gimana? Misalnya yang nggak tahu. Ya caranya yang nggak gapuk katanya. Ayo mungkin ada yang lain. Jadi kayaknya mau bertanya. Udah, oke. Mungkin buah juga sama, guys. Ya, mungkin tidak semua buah bisa dikonsumsi, tetapi juga harus pilih-pilih mana yang bisa dikonsumsi dimakan, mana yang tidak. Ya, tidak semua tanaman pun juga bisa dimakan, tapi semuanya punya manfaat. Buahnya busuk, ya. Ini kan udah tulisannya busuk. Ya, jadi buah yang memang layak untuk dimakan. Oke. Apa lagi mungkin yang lain? Ya, buah yang busuk itu juga ada manfaatnya loh ya. Kadang busuknya bisa ditanam. Nah, memang harus matang dulu. Nah, contoh seperti mangga. Kalau masih muda itu juga bijinya tidak bisa ditanam. Ya, tidak tumbuh, tetapi harus menunggu sampai tua, bahkan sampai membusuk itu baru bisa ditanam. Baik, sudah, ini cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2 semuanya. Nah, sekarang bersiapkan untuk kelompok 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Dilanjutkan kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Yang semangat. Nah, jangan sampai kalah dengan kelompok 1-2 ya. Salam dulu yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi yang keras biar semuanya bisa. Yo, 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan? Oke, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 tentang makhluk ciptaan Allah dan manfaatnya. Oke, ya, apa saja? Ayam bisa dimakan juga sudah diolah. Dapat menentukan buah dan buahnya bisa dimakan. Oke, terus? Ya, yang pertama tadi ayam ya, ayam bisa dimakan, bisa dikonsumsi apabila sudah diolah. Yang kedua apa tadi anak-anak? Pohon bisa menghasilkan buah dan buahnya bisa dimakan. Yang ketiga apa tadi anak-anak? Air dapat untuk diminum. Dari hasil diskusi kelompok 3, mungkin dari kelompok 1, kelompok 2 ada yang ditanyakan. Yo. Ayam. Ayam dilihat Pak. Buah. Tadi nggak ada ayam Pak. Ayam ada yang pertama. Ayam ada ya. Tadi yang pertama ayam. Ini lagi kan. Yang ini. Ini kelompok ini. 1 ayam. Ada yang ditanyakan, ayo. Gimana ayamnya tadi? Tadi lihat ayam ya? Ayam tetangga masuk ke dalam lingkungan sekolah.
Tidak ada? Yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Cukup? Apa? Kalau wit kembang gimana? Wit kembang tidak ada buahnya, berarti nggak dimakan. Ya yang jelas tanaman yang menghasilkan buah sesuai dengan apa yang bisa dimanfaatkan. Misal kalau bunga ya tidak dimakan, tapi bunga itu biasanya untuk apa? Untuk hiasan, untuk taman, untuk keindahan ya. Tetapi ya kalau memang yang menghasilkan buah itu bisa dimakan ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing dan bagaimana cara manusia itu bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan itu ya tidak boleh dengan merusak, tetapi juga harus melihat, oh misalnya kamu memanfaatkan pohon untuk buat apa tadi? Yang kelas nomor 2 tadi? Membuat meja. Nah, kamu harus memilih mana yang siap untuk membuat mebel, siap untuk membuat meja. Ya, tidak boleh semuanya. Misalnya penebangan semuanya ditebang, tetapi juga harus selektif, harus memilih. Begitu ya. Nah, punya anak-anak kelompok 3 sudah selesai ya. Kamu bisa kembali salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali. Ya, tepuk tangan untuk semuanya kelompok. Ya. Jadi hasil yang kamu presentasikan di depan, yang kamu jelaskan ke teman-teman kamu, ya semuanya menambah apa? Lebih menambah pemahaman kamu tentang bagaimana cara kita memanfaatkan makhluk ciptaan Allah yang semuanya itu, ya setiap hari pasti bersanding dengan manusia. Maka tugas kita, seperti yang disampaikan Pak Guru tadi, kita harus merawat dan memanfaatkan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Tidak boleh merusak. Ya. Seperti tanaman, ya. Kalau memang tidak mengganggu, ya, maka kita harus merawat, tidak boleh merusak. Baik anak-anak sekalian, untuk kegiatan kita selanjutnya, tadi sudah menjelaskan secara individu, kemudian sudah berkelompok. Sekarang biar lebih semangat lagi kita nyanyi dulu ya. Nah, kita bernyanyi dulu ya. Nah, lagunya adalah mungkin sudah pernah kamu dengar ya. Judulnya adalah Allah Maha Pencipta, nadanya yaitu dengan menanam jagung. Nah, menanam jagung. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita, gitu ya? Nah, betul, seperti itu. Ya, kamu ingat ya. Tapi liriknya diganti, ya. Nanti gini. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Bisa? Saya duduk sama-sama, yuk kita berdiri semuanya, yuk ambil tepuk tangan, yuk semuanya, yuk 1, 2, 3. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Harus yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Dari lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, isinya tentang apa, anak-anak?
Tetap Allah mencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Jadi artinya semua yang di langit, semua yang di bumi, ya, yang ada itu adalah ciptaan Allah. Nah, untuk menguatkan pemahaman kita, ya, tentang materi yang kita pelajari pada hari ini, Pak Guru punya video. Nanti bisa kamu lihat, kamu perhatikan, ya, untuk menguatkan pembelajaran kita pada hari ini. Enggak kesini ya, pikiran yang nanti pilih.
Ya, kita sebagai manusia harus menjaga dan merawat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kita dapat memanfaatkan ciptaan Allah tentu saja yang ada di langit dan di bumi. Sebagai contoh, Allah menciptakan laut. Di dalam laut terdapat ikan, udang, kepiting, dan makhluk laut lainnya. Nah, itu semua dapat kita manfaatkan ya nak. Apakah kalian pernah melihat seorang nelayan memancing atau mencari ikan di laut? Nah, itu semua adalah contoh pemanfaatan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi. Anak soleh dan soleha, siapakah yang mengatur semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi? Iya, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan diciptakannya semua yang bermanfaat di muka bumi ini, anak soleh dan soleha, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak soleh dan soleha, apa saja tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah? Iya, jawabannya kita harus bisa menggunakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga harus berbuat baik terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Dan selanjutnya kita juga tidak boleh merusak lingkungan. Nah, anak-anak soleh dan soleha, kita harus menjaga dan merawat lingkungan agar dapat kita manfaatkan. Nah, anak soleh dan soleha, demikian materi kita di pembelajaran 3 Allah Maha Pencipta bagian B Al-Khaliq. Nah, tugas. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video tadi. Isinya tentang apa tadi? Lautan, jadi ya lautan. Ciptaan Allah. Ya mungkin tadi dijelaskan lautan ada apa saja, mungkin ada ikan ya, dimanfaatkan oleh nelayan. Nanti bisa kamu mengambil contoh yang lain yang lebih banyak, karena ciptaan Allah itu sangat banyak sekali dan banyak sekali juga manfaatnya yang dapat kita gunakan. Nah, tugas selanjutnya anak-anak sekalian yaitu adalah memasangkan pernyataan yang sudah tersedia di papan tulis. Nah, dipasangkan yang sesuai. Ada 5 pernyataan, ada 5 pasangan yang nanti bisa kamu pasangkan, ditarik garis ya. Nah, kalau ini tugasnya adalah tugas individu ya, jadi semuanya bisa menulis. Jadi bukan kelompok lagi ya, ini adalah tugas individu. Mulai dari sekarang ya. Pak Guru minta nanti salah satu dari anak-anak bisa ke depan untuk memberikan atau menarik garis. Nanti per kelompok perwakilannya satu-satu. Satu menarik satu garis. Jadi nanti masih sisa 2 nanti dipilih Pak Guru. Dari kelompok 1 siapa yang mau maju? Hanya perwakilan saja ini. Ya siapa? Kelompok 2 yang mau maju? Ricky, yo maju dulu. Nah, kelompok 3. Nah ini. Ya, Ron, yo. Ya, terus
kira-kira yang tepat? Oke, terus Aaron lanjut. Iya, masih ada dua ini Pak Guru ingin yang putri ya, yang putri. Ya, siapa yang putri ya? Ya, salah 2 dari 3. 2 anak dari 3. Jadi tidak mau. Ya, berarti siapa kira-kira ya? Yang putri dulu. Ya, ini Wita. Wita ya, dipasangkan salah satu. Setelah Wita nanti siapa? Wita. Oke, terus ya. Tinggal 1. Ya, baik anak sekarang semuanya, coba lihat hasil pekerjaan teman-temanmu yang ada di papan tulis. Kira-kira sudah sesuai atau belum anak-anak? Belum. Ada yang salah? Ada. Yang mana kira-kira? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 alkoholik. Harusnya apa ya harusnya? Ada yang bisa mengkoreksi? Yo, sing bisa membenarkan ayo. Siapa? Ayo Kacau. Ayo dibenarkan. Siapa? Ya. Oh, ya, tidak apa-apa. Siapa dulu? Yang mana? Ya. Coba semuanya lihat hasil pekerjaan teman-teman kamu. Sudah sesuai belum sekarang? Sudah sesuai belum sekarang? Sudah betul semuanya? Ya betul semuanya, nggih. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena ya, tadi kita sudah bermain di luar, kita sudah bernyanyi, kamu sudah berkelompok, sudah melihat video. Kira-kira senang apa tidak? Senang. Oke, sekarang Pak Guru ingin anak-anak bisa menempelkan di emoji yang ada di depan, ya. Di situ ada senang, ya, dan ekspresinya, ya. Nanti bisa ditempelkan mulai dari Aaron, kita dan lanjut. Nah, yang sudah selesai nanti bisa dikumpulkan, gitu. Yang pekerjaan kamu menjodohkan. Habis mana? Ya, mulai dari gadis. Ya. Terima kasih. Lanjut pilih. Kasih lanjut, yo semuanya bisa antri di sini ya. Yo semuanya bisa maju antri.
Tidak apa-apa, belum apa-apa. Belum. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah bisa kembali. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ya, terus kira mau masuk di orang apa deh sih? Masuk di proses ini sih ngantuk. Baik anak-anak, ya kegiatan pembelajaran kita rangkaian dari awal sampai akhir sudah cukup banyak nih, ya. Yang masih belum happy, yang masih belum senang, pokoknya nanti ya setelah belajar ya diharapkan kamu itu semuanya bisa semangat, bisa senang, ya. Karena apa? Nanti kalau kita itu sudah senang, ya apa yang diberikan Pak Guru, Bu Guru kepada kamu itu bisa diterima dengan baik. Tetapi kalau kamu tidak suasana harinya tidak senang, nanti juga kurang bisa menerima pelajaran dengan baik. Maka kamu harus betul-betul mengikuti pelajaran dengan hati yang senang dan gembira. Makanya Pak Guru ajak kamu bernyanyi, ajak kamu melihat apa tadi? Video. Diajak beraktivitas di luar. Biar apa? Biar menyenangkan. Ya, anak-anak bisa senang. Anak-anak sekalian, ya. Rangkaian kegiatan kita sudah hampir selesai semuanya. Maka kira-kira yang kamu dapatkan hari ini apa pembelajarannya? Yang bisa kamu simpulkan tentang apa saja tadi? Tentang ciptaan Allah, manfaatnya. Mungkin ada yang lain? Cara kita merawatnya harus dengan baik. Nah, terima kasih. Nah, artinya kamu sudah bisa memberikan penjelasan tentang arti alkoholik dan juga manfaatnya untuk kehidupan manusia. Anak-anak sekalian, ya, mungkin kamu bisa melanjutkan nanti yang sudah selesai dari pekerjaan kamu bisa dikumpulkan, ya. Kemudian pertemuan yang akan datang nanti akan tetap kita lanjutkan masih dengan Asmaul Husna juga, ya, di pembelajaran kita selanjutnya nanti. Nah, kemudian anak-anak yang mungkin hari ini masih ingin belajar lagi tentang materi, bisa kamu pelajari di lingkungan sekitar kamu, di rumah, gitu. Bisa kamu amati, ya, ketika kamu bermain di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan sekitar rumah kamu mengamati di langit, ya, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Untuk apa anak-anak? Ketika kita mengamati ciptaan Allah, maka kita akan ingat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mengingat Allah akan menambah rasa syukur kita kepada Allah. Kita itu sudah diberikan, ya, begitu lengkap nikmatnya yang ada di sekitar kita. Kita tinggal memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu anak-anak ketika melihat ciptaan Allah, maka akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita nyanyi dulu, ya. Nah, lagunya Halo Halo Bandung. Yo, semuanya berdiri dengan tepuk tangan. Ya. Ya, semuanya berdiri. Berdiri. 1, 2, 3.
hari ini sudah selesai. Sekarang anak-anak bisa bersiap-siap untuk kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya. Semuanya kita berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran agar pembelajaran kita bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, berdoa. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.